Tuhan baik? Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Saya percaya welcome dan welcome home, welcome to Zion. Ya, di mana orang-orang menyembah Tuhan, di mana orang-orang mencari hadirat Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya berbicara mengenai satu topik. Topik ini sebenarnya saya dapatkan ketika ada doa bersama-sama dengan full time di gereja. Setiap hari Selasa pagi kami berdoa dengan pastors, dengan all staff yang ada. Saya dapat sesuatu, tapi kemudian saya tidak mengerti apa maksudnya. Sampai kemudian saya dapatkan ada satu pesan ini yang penting, saudara. Nah saudara, tema khotbah saya adalah good days ahead. Hari-hari baik di depan kita. Siapa yang percaya hari-hari baik di depan kita? Oh iya saudara, dunia galau saudara. Dunia sedang galau. Mereka bilang tahun depan gelap. Mereka tidak tahu apa yang bakal terjadi di tahun depan. Mereka bilang sulit, mereka bilang suram. Memang dunia ini madesu. Mada masa depan suram. Ada juga yang madelap. Masa depan gelap. Mereka memprediksi seperti itu, gelap semuanya. Tapi banyak orang bertanya apa betul ada hari-hari baik di depan kita. Anda percaya ada hari-hari baik? Siapa yang percaya ada hari-hari baik di depan kita? Haleluya. Bahkan seharusnya di tengah kegelapan kita harus jadi terang toh. Karena gereja ini sebagai light to the nations, terang bagi bangsa-bangsa. Saya percaya ketika gelap yang sangat gelap, terang yang kecil saja itu memberi pengharapan. Apalagi kalau semua yang menjadi terang dari dunia ini kita semua bangkit, maka tahun depan gereja menjadi kesaksian. Gereja menjadi jalan untuk setiap orang yang ada hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk bisa melihat hari-hari yang baik di depan kita. Anda mau melihat ya? Saudara, yang menarik begini saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ya saudara, bahwa hari-hari baik di depan kita ada dalam kendali kita. Haleluya. Ada di dalam kendali kita saudara. Bukan di dalam kendali keadaan, orang lain, apalagi berita. No. Kendali masa depan kita, kendali hari-hari baik itu ada di tangan kita. Di dalam hidup kita. Bukan oleh keadaan, bukan oleh orang lain, bukan oleh berita, bukan apapun yang ada yang orang katakan, no. Bahkan data statistik no, tapi ditentukan oleh kita. Nah persoalannya di sini satu, bahwa yang kita kendalikan gak gampang. Yang ada dalam diri kita yang kita kendalikan tidak mudah. Apa itu? Haleluya. Mungkin saudara waktu mendengar judul ini Anda punya pikiran yang sesuatu yang seperti apa ya. Tapi ketika engkau dengar khotbah ini Anda akan ngerti apa maksud saya. Anda siap? Anda siap? Mari kita lihat firman Tuhan yang pertama dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Saya baca dulu dalam bahasa Indonesianya saudara. Dan gak apa-apa dalam bahasa Inggrisnya nanti ada dalam tanda kurungnya. Siapa yang mau mencintai hidup. Dalam terjemahan yang lain, love life, enjoy your life, you love your life. Siapa yang mau mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari baik. To see good days. Anda melihat dalam terjemahan yang lain, saudara. Kalau Anda mau melihat good days, hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu atau speaking lies. Saudara mau melihat hari-hari baik di depan saudara? Do you want to see good days ahead? Saudara, kuncinya adalah jaga lidah saudara. Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mencintai hidup, Anda mencintai hidup? Yang mencintai hidup katakan amin dong. Kalau Anda mencintai hidup, mau melihat hidup ini baik buat saudara dan Anda mau melihat hari-hari di depan saudara baik, dia harus jaga lidahnya. Coba bilang sama-sama saya, jaga lidah. Jadi kalau begitu hari baik saudara, hari baik saya sangat dipengaruhi, sangat ditentukan oleh apa? Yang saudara ucapkan lewat lidah dan bibir saudara. Coba bilang lagi ke sebelah saudara, jaga lidahmu. Coba bilang gitu, haleluya. Puji Tuhan. Nanti saya akan kasih tahu saudara, karena waktu hari Selasa doa, waktu ketika Tuhan taruh kepada saya, hati saya, bahwa ada angin Roh Kudus datang ke dalam perahu Tuhan di gereja ini, dan Tuhan taruh di hati saya, jaga mulut. Masih ingat full time? Saya katakan itu jaga mulutmu. Cuma saya nggak tahu apa itu. Bagaimana? Hari ini saya jelaskan kepada saudara, what is that? Amsal 12 ayat 14 firman Tuhan bilang begini. Setiap orang dikenyangkan, perhatikan ayat-ayat yang saya mau sampaikan beberapa ayat ke depan ini. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan. Saudara mau dikencangkan dengan kebaikan? Oleh karena apa? Oleh karena apa? Buah
perkataan, coba bilang buah. Sekali lagi buah. Nanti saya jelaskan kenapa saudara. Dan orang mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Dalam NIV, New International, bukan Indonesian, New International Version, from the fruit of their lips, fruit, buah, people are filled with good things. Oh saudara, itu sebabnya nanti Anda akan lihat kenapa hidup saya tidak filled, tidak dipenuhi oleh good things. Apa sebabnya? Because kita tidak jaga mulut. And the work of their hand brings them reward. Kita baca lagi beberapa ayat supaya saudara nangkap apa yang saya mau maksud tentang buah. Coba bilang lagi buah. Buah perkataan. Alright. Lalu kita lihat saudara, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Life and death itu ditentukan oleh lidah saudara. Amsal 18:21. Siapa suka menggemakkannya, memakan apa? Sekali lagi bilang buah. Buah apa? Perkataan. Tinggal tergantung mau buahnya asam, pedas. Enggak ada buah pedas saudara. Asam atau mau manis. Busuk atau mau baik. Amsal 23 ayat 21, pasal 21 ayat 23. Amsal 21:23 bilang begini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kenapa hidup kita sukar? Kenapa orang gelap hidupnya? Karena nggak jaga lidah bibirnya. Nggak pelihara lidah. Kata memelihara ini penting saudara, nanti kita akan lihat saudara. Oke? Saudara paham di sini? Alright. Tahukah saudara buah itu terjadi karena benih? Dan buah terjadi butuh waktu dan proses. Setuju atau tidak? Setuju? Tahukah saudara di era sosial media kita dibombardir dengan segala macam berita, informasi, pengajaran, pengetahuan yang ada di pikiran kita. Betul. Dan tidak heran muncul pikiran-pikiran yang menakutkan. Pikiran-pikiran yang menahan kita untuk mengalami kemajuan. Bisa terjadi seperti itu? Sangat bisa. Pikiran-pikiran yang bisa melemahkan kita. Bisa? Bisa. Pikiran-pikiran yang negatif. Bisa? Bisa. Selama masih dalam wujud di pikiran, masih mending. Saya nggak bilang itu oke, tapi masih mending. Sepanjang masih diproses di pikiran. Tapi begitu Anda ucapkan, sudah beda. Saya ulangi saudara, ketika Anda masih di pikiranmu, Anda masih bisa defeat, Anda masih bisa kalahkan, Anda masih bisa lawan dengan firman. Tapi begitu Anda ucapkan apa yang keluar dari pikiranmu, yang negatif, yang melemahkan, yang menakutkan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, Anda ucapkan. Maka Anda sedang memberi kekuatan kepada ucapanmu. Maka Anda sedang memberi kehidupan atas ucapanmu. Dan itu kemudian jadi benih. Saudara ngerti maksud saya? Saya ulangi, selama pikiran Anda masih ada di dalam pikiranmu yang negatif, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang melemahkan, yang menahan saudara, menghambat, masih dalam pikiran, masih mending. Saya juga kadang ada seperti itu. Tapi begitu saya ucapkan atau saudara ucapkan, maka sebenarnya Anda sedang memberikan kuasa kepada ucapanmu, Anda memberikan kehidupan kepada ucapanmu untuk jadi benih dalam hidupmu tanpa Anda sadari. Nangkep di sini. Kapan benih ini tumbuh jadi buah? Ketika Anda menggemakkannya. Kapan benih itu bisa tumbuh jadi buah buat hidup saudara yang Anda petik buahnya, Anda makan buahnya, itu bisa baik, bisa buruk, bisa membuat saudara menjadi hidupnya berantakan, bisa karena Anda menggemakkannya. Diulang-ulang, di ngomongin terus, jadi saudara. Halo? Itu sebabnya be careful dengan ucapan saudara. Karena Anda akan makan apa? Buahnya. Siapa yang mau makan buah yang baik? Dipenuhi dengan hal yang baik?
Bilang lagi, jaga mulutmu. Saudara, ketika saya mendapatkan pesan angin Roh Kudus mendatangi perahu dan itu adalah bicara gereja ini, Roh Kudus sedang datang dan sedang membawa kepada destininya, kok tiba-tiba Tuhan taruh saya jaga mulut. Nah, waktu saya persiapkan khotbah ini, saudara, saya dapatkan sesuatu yang saya juga, ini maksudnya toh. Tahukah saudara ada ayat yang bilang, ada satu kata ini, lidah itu adalah kemudi sebuah perahu. Oh come on, ada lidah itu menjadi kemudi dari sebuah perahu, bahkan perahu yang sedang menuju destininya. Ya atau tidak? Sekali lagi, jaga mulutmu. Dua orang doang yang ngerti amin. Jaga mulutmu. Yakobus 3 ayat 3 dan 4 bilang begini. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Siapa yang suka naik kuda di sini? Ada? Siapa yang suka daging kuda? Saya search tadi pagi. Kuda itu beratnya berapa sih? Minimum 600 kilo. Kalau yang dewasa 600 kilo ke atas. Kuda yang besar, yang gagah, yang berat. Itu bisa diatur kalau mulutnya dipegang. Saudara beratnya nggak sampai 600 kan? Haleluya. Berat Anda belum sampai 600 kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenakan kegang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Aduh, dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Itu kuda diatur oleh kekang. Dan lihat saja ayat 4. Kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras. Saya percaya ini bukan angin keras tapi angin Holy Spirit. Namun dapat dikendalikan arahannya oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Dan kemudi itu namanya lidah. Oh haleluya. Jadi siapa yang bisa kendalikan lidahnya, mulutnya, dia mengendalikan seluruh tubuhnya dan dia mengarahkan mau arahnya kemana. Yang nangkep katakan amin. Saya percaya perahu GKS yang Tuhan sedang datang lewat angin yang ada, itu dikendalikan, dikemudikan oleh ucapan-ucapan kita bersama. Ketika kita mengucapkan hal yang negatif, hal yang buruk, hal yang melemahkan, maka yang terjadi Anda memberi kekuatan pada omonganmu, itu jadi benih, kalau menggemakannya itu jadi buah. Itu yang membahayakan perjalanan perahu ini. Coba yang mulai nangkap, lambaikan tangan. Perahu kehidupan juga sama, perahu keluarga juga sama, perahu bisnis saudara juga sama. Mungkin nggak terjadi kesembuhan dalam hidupmu? Kalau Anda ngomongnya sakit, penyakit terus. Tell me, bisa sembuh? Ngomongnya gue sakit, nggak mungkin, gue penyakitan, begini terus. Emang gue begini. Ngomongnya sakit terus, bisa sembuh? Karena Anda kasih benih dan Anda makan buahnya nanti. Makanya nggak sembuh-sembuh. Amin. Mungkin nggak saudara ngalamin kemenangan? Kalau ngomongnya gue mah kalah, gue mah nggak bisa, gue kalah terus. Bisa menang gitu? Kalau Anda ngerti ini, Anda ngerti prinsip of your words, prinsip of your mouth. Anak, kalau dari kecil dibilang bego, tolol, goblok, terus menerus digemakkan, anak ini makan buahnya. Dan Anda sebagai yang mengatakan juga akan makan buahnya. Mengerti maksud saya? Bisa nggak Anda melihat hari-hari baik di depan Anda? Kalau Anda ngomongnya suram, gelap, susah, bisa gitu? Come on.
Halo? Bisa lihat hari-hari baik ahead, good days ahead di depan saudara. Kalau ngomongnya suram, susah, gelap. Bisa gitu? Nggak bisa lah ya. Saya terusin ngomong begini supaya saudara sadar bahwa your words itu bawa pengaruh besar. Mulutmu bawa pengaruh besar. Saudara, nanti saya akan jelaskan bahwa mulut ini mengundang neraka sebenarnya kalau kita nggak jaga-jaga. Mungkinkah Anda berhasil? Kalau ngomongnya, gua mah terbatas. Gua mah lagi sulit, nggak ada sumber dana, nggak ada sumber ini. Bisa berhasil gitu? Bisa nggak Anda mengalami kelimpahan dalam hidup? Kalau Anda ngomongnya saya mah udah bangkrut, saya mah punya kelemahan, saya mah punya kekurangan, saya bangkrut, nggak mungkin. Bisa berhasil, bisa kelimpahan? Nggak bisa. Why? When you speak, your ears listen. Ketika engkau berbicara, telingamu dengar apa yang Anda ngomong. Kalau telingamu dengar, otakmu yang dekat sama telinga mikir. Saya ulangi, ketika engkau bicara yang terdekat telingamu dengar. Telinga dengar masuk ke pikiranmu mikir proses. Kalau di ngomonginnya terus-menerus bangkrut, nggak mungkin, gagal, pikirnya apa? Gagal. Di alam bawah sadarmu akan membawamu pasti pada kegagalan. Kenapa? You give power to your words. You give life to your words. Haleluya. Yang menarik begini Bapak Ibu. Perkataan saudara, ucapan saudara itu meluap dari hati. Hah? Betul nggak? Dan bukan cuma meluap dari hati, dengar baik-baik. Ini penting nih, ini penting. Ini perkataan saudara yang Anda ucapkan, itu adalah kesimpulan dan kecenderungan dan motif dari hati dan pikiranmu. Saya ulangi. Apa yang Anda ucapkan itu meluap dari hati dan merupakan kesimpulan, kecenderungan, dan motif dari hati dan pikiranmu. Itu yang Anda ucapkan. Sehingga ucapan orang akan memperlihatkan kecenderungan hatinya, motif hatinya, kesimpulan hatinya. Kalau Anda mau tahu apa yang disimpulkan di hatinya, apa yang disimpulkan di pikirannya, dengar ucapannya. Ayub ngalamin penderitaan. Ayub 1 ayat 20-22. Kita lihat kesimpulan apa yang ada di hati Ayub waktu dia ngomong. Ayub 1, 20-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak atau kurang patut. Artinya apa? Kesimpulan dari hatinya adalah Tuhan baik. Di tengah kondisi berat, God is good all the time. And all the time, God is good. Itulah kesimpulan hati Ayub di tengah penderitaannya. Jadi omongan saudara ketika ngomong, saudara kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi motifnya, apa yang menjadi kecenderungannya, apa yang menjadi kesimpulan di hati dan pikirannya yang kita nggak bisa lihat keluar dari mulutnya. Nangkep atau tidak? Beda istrinya Ayub. Kita juga bisa lihat kesimpulan hatinya. Ayub 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepada si Ayub ini. Hati-hati ya kalau cari istri ya. Jangan yang kayak begini ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu. Matilah kau. Mana ada istri yang nyumpahin suami mati, coba. Artinya kesimpulan dari istrinya mendingan Ayub mati. Tapi selama ini nggak ketahuan sampai persoalan ada.
Aha, saya beritahu saudara, seringkali apa yang Anda simpulkan tentang gereja, tentang hamba Tuhan, tentang pelayanan, tentang hidup saudara, baru keluar waktu problem muncul. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud. Tapi jawab Ayub, engkau bicara kayak perempuan gila ya. Bersyukur punya suami yang berani ngomong begini sama istrinya. Apa kita mau nerima yang baik dari Allah? Tidak mau terima yang buruk. Dalam semuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya Ayub konsisten dengan kesimpulannya. Oh haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Ayub melihat good days ahead. Makanya oleh karena perkataannya Allah ganti 2 kali lipat apa yang telah hilang dalam hidupnya. Good days ahead. Karena dia memberi kuasa kepada perkataannya. Memberi kehidupan pada perkataannya. Ada benih, ada buah yang dia dapat. Yaitu buah kebaikan. Come on. God is good. And all the time. Hallelujah. Perahu ini mau sampai kepada destininya? Perahu ini mau sampai kepada destininya. Angin Tuhan sedang mendorong, tapi kemudinya harus dari kita semua. Baik-baik jaga hati, jaga mulut. Ingat saudara, mulut saudara mempengaruhi buat hidup saudara. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan apa? Puji Tuhan. So far so good. Lidah ini pendek. Kalau lidah yang sudah terbiasa makanan enak, saya sering jahat bilangnya terhadap makanan. Dalam tanda kutip kata jahat, bukan jahat benar. Begitu ada makanan yang enak, nggak mau gitu. Ini lidahnya udah terlatih, ngerti maksud saya? Khususnya yang udah biasa makan enak. Saya dulu terlatih waktu saya masih kerja di bank. Saya biasa kalau di bank dulu makan siang, kalau enggak saya yang ngundang nasabah, nasabah ngundang saya. Karena saya general manager, nasabah ngundang saya, nggak mungkin lah ajak saya makan di restoran bintang 3. Atau Amigos. Tahu Amigos? Agak minggir got sedikit, nggak mungkin saudara. Nggak di Amigos, nggak bintang 3, juga nggak bintang 7, itu bikin pusing. Tapi di bintang 5. Saya undang makan bintang 5, dia undang saya makan bintang 5. Lidah ini terlatih makanan bintang 5. Ketika saya berhenti dari bank, saya makan makanan istri, enggak kelas. Saya ngomong jujur apanya? Dulu, kan gitu ya. Itu kan kata Pastor Sandy kemarin begitu ya. Dulu, saudara. Sampai saya harus melihat makan apa yang ada. Sampai Tuhan ajarin saya. Apa saja yang disediakan istrimu di meja. Selama dia tidak bergerak, makan. Jangan makan kalau dia bergerak. Tahukah saudara, lidah dan ucapan saudara bisa jadi jerat buat saudara. Amsal 18 ayat 7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya jerat buat nyawanya. Saudara nggak butuh setan untuk menghancurkan hidupmu. Cukup mulutmu yang berapa senti ini bikin rusak hidupmu. Nangkep gak? Jangan selalu salahin yang setan. Tadi di Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada Saudara tahu kalau Anda banyak ngomong yang gak benar, Anda bikin sukar hidupmu. Ngajak orang berantem, minta ditempeleng, minta ditonjok, betul gak? Memelihara, bahasa aslinya syamar. Kalau saya pakai bahasa Ibrani supaya apa? Keren, berarti jemaat ini sudah paham apa yang saya maksud.
Memelihara, bahasa Ibraninya adalah syamar. Artinya menjaga atau berhati-hati. Watch out your lips. Watch out your mouth. Kesukaran dalam bahasa aslinya zara adalah kesulitan atau tekanan. So kalau Anda menjaga mulutmu, memelihara mulutmu, hati-hati dengan mulutmu, waspada dengan mulutmu, maka kesulitan akan terhindar dari hidupmu. Kita mau jaga kemudi? Mau jaga kemudi perahu ini? Bersama-sama di gereja ini? Dalam keluarga harus dijaga kemudinya. Suami istri, keluarga harus jaga kemudinya. Dalam bisnis, Anda sebagai pengusaha, suami istri kalau Anda berusaha, Anda harus jaga kemudinya. And kemudi itu adalah lidah. Yang setuju katakan amin. Saya pernah menulis buku berjudul Menangkap Rubah-Rubah Kecil. Cuman buku itu sudah tidak terbit lagi. Kemarin saya sempat lihat-lihat, salah satu yang saya tulis buku saya itu adalah mengenai mulut. Rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur itu adalah mulut. Saya sempat lihat lagi tapi saya sampaikan ini berbeda. Tuhan terus tambahkan buat saya. Update. Karena saya mau melihat Anda sukses. 2 orang doang, saya mau melihat Anda sukses. Saya mau melihat Anda berkelimpahan. Saya mau melihat Anda mengalami terobosan. Di tahun yang dunia bilang gelap, Anda akan memperlihatkan hidup yang gilang gemilang di mata Tuhan. Because you watch your mouth, karena engkau memberi hidup kuasa kepada mulutmu. Tahu nggak saudara? Ucapan saya bukan cuma bisa jadi jerat, tapi bisa membakar roda kehidupanmu. Apa ya? Yes, roda. Kalau roda itu bulat, ada jari-jarinya, betul nggak? Kalau yang ada jari-jari. Maka jari-jari ini semacam aspek kehidupan saudara. Keluarga, keuangan, kesehatan. Ini nempel di sebuah roda. Roda ini kalau kebakar, seluruh aspek hidupmu ngaco. Hati-hati saudara. Keluarga ngaco, kehidupan rumah tangga, kehidupan keuangan, kehidupan kesehatan. Macam-macam, itu berantakan karena roda itu kebakar. Mari kita lihat Yakobus pasal 3. Ayat 5 sampai ayat 6. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api. Ia dapat membakar hutan yang besar. Betul nggak saudara? Api yang kecil dibiarkan nyamber ya. Iya enggak? Lidah ini kata Tuhan seperti api. Tergantung apinya. Api sorga yaitu Roh Kudus atau api neraka. Kita lihat ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuhmu, seluruh tubuh saya bisa dinodai hanya gara-gara lidah yang kecil ini. Pelayanan di gereja ini bisa rusak, bisa berantakan, bisa hancur karena lidah yang kecil ini. Usher misalnya, hospitality misalnya. Arrow Kids misalnya, Star G, Connect, ibadah umum dan seterusnya. Lidah ini bisa bikin persoalan dalam pelayanan. Menodai seluruh tubuh, kita kalau bicara tubuh adalah bisa juga bicara tubuh Kristus. Dan menyalakan roda kehidupan. Sedang ia sendiri lidahnya dinyalakan oleh api. Dari sini saya mau katakan saudara, hati-hati dengan lidahmu. Lidahmu bisa merusak pekerjaan Tuhan, bisa merusak pekerjaanmu sendiri dalam bisnis, bisa merusak bisnismu, bisa merusak pekerjaanmu, bisa merusak macam hal. Makanya jangan heran, lidah bisa menyebabkan kebangkrutan. Yes, lidah perkataan saudara bisa menyebabkan kegagalan. Yes, lidah saudara bisa menyebabkan perpecahan.
Dan yang ngeri, lidah ini mengundang kuasa neraka. Halo? Amin. Coba bilang lagi, jaga lidah. Haleluya. Ada orang yang pernah ngomong, saya nggak tahu dari mana, dia bilang lidahmu itu, mulutmu, bibirmu itu adalah harimaumu, gitu ya. Benar ya? Saya lupa ingat, benar ada statement itu ya. Mau lihat hari baik? Anda ya, kalau Anda belajar soal lidah, saya waktu dapetin ini saya bilang, waduh, man. Anda punya masa depan. Mau lihatnya hari baik atau mau lihatnya hari buruk, hati-hati dengan lidah. Apa sedahsyat itu? Benar saudara, karena ada DP ayat. Kata orang Manado ya, ada DP ayat. Ayatnya ada. Di mana ayatnya? Yakobus 3. Ayat 9. Sampai dengan ayat 11. Oh haleluya. Saya mau berdoa buat saudara. Saya nggak bilang bahwa saya nggak ada pergumulan soal lidah. Banyak pergumulan. Saya banyak belajar. Kalau ada hal yang negatif muncul, ada hati yang nggak beres. Lebih baik you keep quiet. Stop your mouth. Daripada kamu ngomong, kamu memberi hidup kepada omongan itu jadi benih buat hidupmu. Stop your mouth. Bersyukur masih pakai masker. Kalau enggak udah ceplos, jebret. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Maka tadi ada yang tanya sama saya, ini kapan kita buka masker? Tunggu lidah bisa dikendalikan. Haleluya, praise the Lord. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Yakobus 3 ayat 9. Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini satu lidahnya, tapi ngomongnya bisa mencela-mencele. Ngeri kali ini lidah. Dan mulut yang dari mulut yang satu, saudara mulutnya satu apa dua? Satu kan? Nggak ada yang dua kan? Satu mulutnya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan sekaligus bisa keluar. Dahsyat saudara. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi, jangan. Anda harus pilih keluarkan kata-katamu bukan kutuk tapi bukan yang menghancurkan tapi bukan menjatuhkan tapi menghibur, menguatkan. Adakah sumber memancarkan air tawan dan air pahit dari mata air yang sama? Ada enggak? Yakobus nanya, ada enggak? Enggak ada, tapi dalam hidup manusia ada. Itu yang dia maksud. Di dunia nyata, di natural, nggak ada saudara. Kalau buahnya anggur, rasa yang keluar ya anggur saudara. Betul apa enggak? Kalau jeruk yang keluarnya ya jeruk. Nggak ada anggur dan jeruk jadi satu. Tapi itu terjadi dalam lidah saudara dan lidah saya. Bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Entar kita bisa ngomong baik sama orang, kita bisa buruk ngomong sama orang. Itu lidah kita dan itu adalah kuasa neraka yang bisa Anda undang masuk dalam hidup. Oke, 2-3 orang doang yang ngerti daripada yang gak ngerti kan mending ada yang ngerti. Saudara yang ngerti katakan amin. Boleh terus terang? Boleh terus terang? Benar? Orang kadang-kadang ngomong baik di depan pastor. Nah ada yang buruk ngomong di depan pastor, apalagi senior pastornya. Bisa dikhotbahin ntar. Takut juga, walaupun saya emang gak begitu saudara. Peristiwa mah peristiwa, khotbah mah khotbah, yang lain jangan diambil-ambil begitu ya. Karena dia ngerti saudara. Dia ngerti apa yang saya maksud.
Kalau di depan pastor mah baik. Coba kalau udah di belakang pastor. Kita yang dengar, kok dia ngomong sama gue begitu? Kenapa mau ngomong lu begini? Ya nggak tahu, itulah lidah yang keluar 2 mata air. Kayaknya anak ngerti-ngerti saudara. Haleluya. Coba yang ngerti katakan amin. Oh hal. Be careful. Saya nggak lihat saudara. Hamba-hamba Tuhan tidak lihat saudara. Orang lain tidak lihat saudara. Alkitab bilang omonganmu dicatat sama malaikat. You don't know. Jadi Anda nggak bisa menghindar pada waktu penghukuman nanti. Anda bilang, no I don't talk it. Keluar tuh. Lebih hebat dari manapun punya komputer. Malaikat nggak bisa salah. Ada ayatnya, saudara kalau Anda beribadah tidak kekang lidah, itu namanya apa? Sia-sia ibadahmu. Saya bacakan dulu saudara sebelum saya baca ayatnya. Ibadah, atau baca ayatnya dulu, ntar saya jelasin, lebih enak baca ayatnya dulu. Yakobus 1:26. Oh haleluya. Saya berharap Anda mulai ngerti ya, be careful and watch out. Jaga mulut ini. Apalagi kalau kita mau melihat perahu ini akan bergerak maju. Kemudi ini harus punya perkataan yang membangun. Amen? Yakobus 1:26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, saudara menganggap diri Anda beribadah enggak? Tapi tidak mengekang lidahnya. Ia sedang apa? Menipu dirinya sendiri. Saya berhenti sebentar. Enggak gampang saudara ditipu orang lain. Oke, Anda paham ya? Enggak gampang saudara ditipu orang lain, apalagi Anda belum kenal. Anda akan jaga-jaga. Tapi Anda paling gampang ditipu sama diri sendiri. Saya ulangi, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya. Nah, maka apa? Sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1:26. Halo? Nah, kata orang yang menganggap dirinya beribadah, saya lihat lagi dalam terjemahan yang lain. Itu kata ibadah itu identik dengan melayani Tuhan. Jadi siapa yang beribadah dan juga melayani Tuhan, maka saudara yang sudah melayani, saudara yang beribadah, bahkan Anda mempraktekkan kemurahan hati yang minggu lalu saya khotbahkan, generosity. Tapi tidak jaga lidahmu. Semua itu di mata Tuhan sia-sia. Jadi Anda di-reset ulang, di-reset balik di titik nol. Be aware, jaga mulutmu. Halo, amin. Puji Tuhan. Mau lihat hari-hari baik? Mau lihat terobosan? Ucapan saudara pun bisa bikin terobosan. Ucapan saudara pun bisa bikin lihat hari-hari baik di depan saudara. Kita lihat contohnya, Daud lawan Goliat. Waktu Goliat nantang, 1 lawan 1, maju ke depan, 1 lawan 1. Orang ini gede saudara. Tongkrongan besar, ngomong besar lagi. 1 lawan 1. Yang ada di campnya, di tentara Israel ketakutan. Kok bisa? Karena ada perkataan yang mengintimidasi. Halo? Saudara, ini berbahaya. Menjadi pemimpin yang mengeluarkan perkataan yang bisa mengintimidasi, ini berbahaya. Mengintimidasi. Sangat ketakutan. Terus Saul lihat Daud maju. Daud, kamu gak bakal bisa lawan orang Filistin itu.
Mana bisa? Kamu masih muda. Dia sejak masih mudanya udah jadi prajurit gitu. Kira-kira gitu. Apa Daud diamkan saja perkataan itu? Halo? Dia lawan dengan perkataannya. Dia bilang gini, hambamu ini udah biasa gembalakan domba. Hambamu ini udah biasa ngadepin singa, ngadepin beruang. Dia tidak terima ngomongan begitu saja. Banyak orang Kristen kalau dengar sesuatu terima begitu saja. Padahal Anda tahu itu melemahkan, itu membahayakan saudara. You have to break it dengan firman Allah. Dan ketika dia bilang, hambamu ini udah biasa ngadepin domba, ngadepin singa. Kenapa mesti takut? Itu kan ngomongan Saul sama dia, gitu ya. Waktu dia lawan Goliat apa yang dia pakai? Mulut, coba bilang mulut. Lawan musuhmu dengan apa? Nih saudara dia ngomong begini. Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang. Ya, tapi aku mendatangi kamu dalam nama Tuhan. Aku akan penggal kepalamu, sudah belum? Aku akan kasih makanan kepada burung pada badanmu. Sudah belum? Belum. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Betul? Sampai Goliat aja yang denger dia kurang ajar lu ngomong anjing kah aku ini? Cuman gak ada di Alkitab ya, gak ada ya. Kalau saya nambahin doang nih. Kalau jadi Daud, Daud bisa ngomong begini. Jadilah menurut imanmu. Kau bilang kau anjing, jadilah menurut imanmu. Jadi kau datang dengan pedang. Aku datang dalam nama Tuhan. Aku penggal kepalamu, aku serahkan untuk jadi makanan binatang. Udah terjadi? Belum. Dia memperkatakan, memberikan power, memberikan life to the words dia ngomong. Goliat kalah, tumbang. Betul atau tidak? Mau lihat hari-hari baik? Sini. Coba bilang sini. Kalau kemarin yang Anda ikut Sainsman kan disuruh angkat tangan, terus taruhnya di sini gitu ya. Kalau saya suruh angkat tanganmu, taruhnya sini. Gitu. Haleluya. Mau lihat hari baik? Watch out your mouth. Suatu hari, Elisa memperkatakan suatu terobosan di tengah kelaparan. Yang sekarang ini sedang terjadi, orang bilang gelap segala macam. Jadilah gereja yang akan menyampaikan pesan untuk dunia ini. Good days ahead. Itu terjadi begitu kelaparannya hebat. Sampai ada ibu tega masak anaknya sendiri. Begitu kelaparannya. Sengsaranya. Anda boleh baca nanti di 2 Raja-Raja pasal 7. Pasal 6, pasal 7. Karena waktu saya tidak bacakan. Elisa bilang begini. Dia menyampaikan pesan firman. Itu sebabnya kalau Anda punya pesan firman, Anda lepaskan, itu dahsyat. Karena firman itu yang punya substansi yang Anda lepaskan. Bukan ketakutanmu, bukan kelemahanmu, bukan kekhawatiranmu, bukan yang melemahkanmu, bukan yang menekanmu. Itu yang Anda lepaskan. No, Anda melepaskan firman. Besok, dia bilang, kira-kira waktu begini nih, sesukat tepung yang terbaik, berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya harga-harga akan turun. Semua gak percaya. Saya beritahu saudara satu, termasuk ajudan gak percaya. Daud tidak perlu orang percaya omongannya waktu menghadapi Goliat. Elisa tidak perlu orang percaya dengan ngomongan dia. Saya beritahu saudara, kalau engkau punya firman,
Anda ucapkan. Gak perlu orang percaya dulu baru Anda ngomong. Ngomong dulu apa yang Tuhan taruh. Verse Anda sampaikan. God will support apa yang Anda sampaikan. Di tengah-tengah kegelapan, tiba-tiba 4 orang kusta bergerak. Dan harga besok turun. Gak tahu bagaimana caranya. Elisa hanya memperkatakan. Hari ini, Anda tidak tahu apa yang bakal terjadi tahun depan. Jangan ikut-ikutan kalau orang dunia bilang gelap, iya gelap-gelap. Jangan heran hidupmu gelap beneran. Udah gitu warna kulit gelap pula. Makin gelap saudara. Halo? Speak out the word of God, the promise of God. Yehezkiel, seorang nabi yang menurut saya cerdas dan diplomatis. Untuk tidak memperkatakan yang salah. Ditaruh oleh Tuhan di tengah lembah yang isinya tulang-tulang. Ini tulang beneran, bukan tulang Sumatera Utara, beda saudara. Ini tulang beneran. Kering tulangnya. Kalau kering artinya apa? Sudah lama mati. Tuhan datang sama Yehezkiel. Saya nggak tahu Tuhan panggil Yehezkiel apa. Y atau L. Kayak cucu saya Yehezkiel dipanggilnya L. L, mungkin dipanggilnya L juga. L. Bisa nggak nih tulang hidup? Si L bisa salah ngomong. Mana bisa? Dia nggak berani ngomong. Dia jaga mulutnya. Dia cuma bilang gini, engkau yang tahu. I let you do and say. Bukan aku. Kalau Anda lihat gereja, kalau Anda lihat pelayanan saudara, kalau Anda lihat nasib keuanganmu, kalau Anda melihat keluargamu, kalau Anda lihat anakmu, kalau Anda lihat hidupmu, Tuhan berkata, bisa nggak ini kembali dipulihkan? Jangan sembarang ngomong. Kayaknya anak gua udah nggak bisa, jadi menurut perkataanmu. Katakan kepada Tuhan, God, you know it. Haleluya. Itu sebabnya apapun yang terjadi di gereja ini, saya selalu berkata, God is with us. Apapun yang terjadi dalam keluargamu, God is with us. Apapun yang terjadi dalam bisnismu, God is with us. Yang menarik, Tuhan bilang, bernubuat sama tulang yang kering. Bernubuat itu keluarnya dari mana? Dari telinga, dari mata, atau dari mulut? Nggak ada nubuatan dari telinga. From the mouth. Makanya benar Alkitab bilang manusia hidup bukan oleh roti saja. Ya, kalau orang yang bakmi nambahinnya salah tuh. Manusia bukan hidup oleh roti saja tapi oleh bakmi juga. Salah itu. Nggak ada DP ayat yang begitu. Tapi yang ada adalah manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya kasih tahu saudara, kalau Tuhan mau ciptakan sesuatu dari nggak ada menjadi ada, nggak perlu bahan baku, cukup pakai perkataan. Itu sebabnya kalau Anda punya perkataan Tuhan, Anda melihat nggak ada apa-apa, tapi Anda ngomong, cukup itu, Allah bekerja, sesuatu bisa terjadi. Dari tidak ada menjadi ada. Come on! Dan tulang-tulang itu bergerak atas instruksi ucapan. Wus, wus, wus. Sayang Marvel tidak baca ayat ini. Kalau Marvel baca ayat ini, dia bikin film Marvel. Bergerak tulang-tulang itu. Saya nggak tahu siapa Yehezkiel, yang pasti bukan Kapten Amerika. Ada satu yang menarik waktu saya baca ayat ini. Saudara tahu waktu di kitab Kejadian Tuhan bilang jadilah terang, maka terang pun jadi. Berapa hari terang itu ada? Baca di Alkitab di Kejadian. 3 hari. Matahari belum ada. Oh come on.
Waktu Tuhan bilang, jadilah terang, maka terang jadi. Tuhan pisahkan terang dan gelap, siang dan malam. Matahari belum ada, bro. Hari keempat, baru ada matahari. 3 hari, tanpa matahari, tanpa bulan. Eksis terang itu, because of the word of God. Saya beritahu saudara, sumber-sumber yang bisa memberkati saudara belum ada. Perkatakan firman Allah, perkatakan firman Allah. Jadilah terang dalam hidupku. Walaupun engkau belum lihat, God, Allah akan pisahkan terang dari gelap itu. Matahari belum ada di hari ketiga, hari keempat. Hari keempat baru ada matahari. Artinya perkataan Tuhan selalu ada substansi yang dahsyat. Makanya Tuhan berkata kepada Joshua, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Perkatakan kitab Taurat ini. Yang Anda harus perkatakan adalah firman. Yang Anda harus perkatakan adalah inspiration of the Holy Spirit. Jangan mengeluh. Jangan menggerutu. Itu hanya bikin hari-harimu susah. Itu hanya bikin hari-harimu buruk. Belajarlah bersyukur. Belajarlah berterima kasih. Maka engkau akan lihat blessing upon blessing terjadi dalam hidup saudara. Hari ini saya mau berkata, izinkan Tuhan bicara dalam hidupmu. Jadilah terang. Jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Pagi ini, kemudi yang sedang kita bawa bersama-sama menuju destiny di perahu ini. Jaga lidah bibir kita. Supaya perahu ini tikungannya diarahkan sesuai dengan arahan Tuhan. Secara corporate body, the whole body of Christ, seluruh tubuh Kristus, kita bergerak in one vision, in one destiny. Satu destiny, satu visi Tuhan. Dengan sama-sama memperkatakan kebenaran, memperkatakan yang membangun, memperkatakan kehidupan, bukan kematian, memperkatakan keberhasilan, bukan kegagalan. Menceritakan apa yang Tuhan lakukan, itu sebabnya kesaksian saudara yang membangun itu sangat penting. Sebab Anda sedang mendeklarasikan kemenanganmu, bukan kekalahanmu. Itu akan memberkati banyak orang. Because you give seed, Anda memberikan benih. Karena engkau memperkatakan, engkau memberikan hidup kepada orang lain. Saya undang saudara hari ini untuk belajar, terbuka. Tuhan, ini aku. Kalau kau punya kelemahan di lidah, setiap orang punya kelemahan. Tapi hari ini kau belajar, kau berkata, Tuhan, saya juga punya kelemahan. Gak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang kita salah ngomong. Kadang-kadang bukan cuma salah ngomong. Kadang-kadang omongan kita lebih cepat daripada senapan mesin manapun. But kita belajar. Amin, saudara. Mau lihat hari-hari baik? Siapa yang mau lihat good days ahead? Oh, haleluya. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Dia. Saya tidak tahu apa yang Tuhan bicara buat saudara hari ini. Good days ahead. Watch out your mouth. Jaga mulut. Jaga perkataan. Jangan pernah berkata, aduh aku sial, apalagi. No, don't say it. Jangan perkatakan hal-hal yang negatif dalam hidup. Tahan. Kalaupun ada pikiran-pikiran seperti itu, tahan. Don't say it. Struggle dengan doamu. Bergumul dalam doamu. Agar firman yang kau pernah baca muncul di pikiranmu. Dan menyelaraskan semua pikiran yang salah. Membuat engkau menjadi orang-orang yang melihat good days ahead. Hari-hari baik di depan saudara.